Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi gelombang bunyi. Jadi, pengertian dulu, apa itu gelombang? Jadi, gelombang itu adalah sesuatu yang bisa merambat. Ada mediumnya, ada juga yang tanpa medium. Gelombang ini berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibedakan ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, seperti gelombang bunyi, gelombang air, gitu. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Misalnya ada gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Gelombang itu artinya sesuatu di muka bumi yang kalau misalnya kita ukur, dia itu nanti akan membentuk suatu gelombang, sinyal gitu. Ibaratnya tuh kalau kita cek detak jantung, kan itu hasilnya seperti gelombang kan gitu. Berarti sesuatu bunyi itu berarti bentuk cara mengukur bunyi itu dari gelombang tersebut. Kemudian, berdasarkan arah getarannya, gelombang itu ada dua. Ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal, itu dia arahnya getarnya itu sejajar dan biasanya berhimpit. Kalau misalnya gelombang transversal, getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kalau misal gelombang bunyi, itu termasuk gelombang longitudinal. Jadi dia searah. Kalau gelombang transversal ini, itu biasa contohnya gelombang pada cahaya dan gelombang pada tali. Nah, sekarang masuk berdasarkan amplitudonya. Amplitudo itu panjang dari satu gelombang. Ada gelombang berjalan, artinya gelombang itu memiliki amplitudo tetap pada setiap titiknya. Jadi setiap dia bergelombang, misalnya gelombang pertama jatuhnya di 2 meter, gelombang kedua juga jatuhnya sekitar berjarak 2 meter. Jadi dia itu tetap ya konsisten. Bedanya kalau gelombang stasioner, itu gelombang datang dan ada gelombang pantulnya. Di frekuensi itu sama tetapi arah rambatnya itu berlawanan. Jadi dia itu ada perpaduan di dalamnya, kan biasanya itu juga gerakannya juga agak sedikit acak ya. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang bunyi. Berdasarkan tadi penjelasan tadi macam-macam gelombang, maka gelombang bunyi adalah gelombang yang termasuk ke dalam gelombang mekanik. Kemudian dia membutuhkan medium untuk merambat, bisa zat padat, bisa zat cair, maupun zat gas. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Makanya untuk menghitung arah rambatnya bisa dihitung dengan menggunakan gelombang. Kalau gelombang bunyi itu sifatnya ada 4. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi bunyi. Ini yang terjadi kalau di saat gema dan gaung. Apa bedanya gema sama gaung? Kalau gema itu suara asli baru diikuti dengan suara pantulan. Jadi ada jeda di dalamnya. Ibaratnya kalau kita ke gua, kalau kita teriak halo, baru ada jawaban halo gitu. Jadi seperti sebuah percakapan ya, padahal itu suara kita sama pantulannya gitu. Bedanya sama gaung, gaung itu suara asli kita belum selesai, udah ada suara yang mengikuti pantulannya. Jadi ibaratnya kalau mau teriak halo, dan pantulannya itu dari pada saat kita mau teriak lo-nya itu pantulannya udah ngikutin h-nya dulu gitu. Jadi dia kadang suara asli sama suara pantulannya itu bertabrakan. Kemudian ada pembiasan atau refraksi bunyi. Jadi bunyi itu merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan. Misal, kalau misalnya kita benturkan suatu misalnya kita lemparkan batu ke air, kan ada suara ya, percikan gitu. Nah, itu kenapa? Karena kan terjadi beda kerapatan. Massa jenis batu dengan massa jenis air itu berbeda, makanya pas dia tabrakan itu menghasilkan bunyi. Kemudian ada pelenturan atau difraksi bunyi, itu bunyi dapat merambat melalui celah-celah sempit. Itu karena sampai
karena inilah makanya kita bisa buat seruling gitu, buat trompet. Itu kan dari celah-celah kecil ternyata kalau diatur itu bunyi itu bisa menghasilkan bunyi yang merdu kan gitu. Kemudian perpaduan atau interferensi bunyi. Disebut juga dengan pelayangan bunyi. Jadi ada bunyi yang ibaratnya kalau kita di gunung tuh kalau kita teriak itu sepertinya kayak ada yang menjawab terus nggak tahu kita arah kiri atau kanan ya gitu. Nah, sekarang masuk kepada klasifikasi gelombang bunyi. Berdasarkan gelombang bunyi, bunyi itu dibagi tiga. Ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Dan gelombang yang bisa kita dengar, yang manusia dengar, itu adalah audiosonik. Dengan frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan yang terkecil ada infrasonik, itu lebih kecil dari 20 Hz. Ini nggak bisa didengar manusia. Yang bisa dengarnya hanya misalnya sejenis serangga, jangkrik, dan sejenisnya. Tapi biasanya sebatas serangga. Kemudian ada ultrasonik. Itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ini juga tidak bisa didengar manusia, yang hanya bisa mendengar yaitu binatang tertentu misalnya anjing, kelelawar gitu. Nah, berdasarkan cepat rambat gelombang bunyi, cepat rambat itu artinya seberapa cepat gelombang tersebut mengantarkan bunyi gitu. Nah, ada dibagikan kepada 3 sesuai dengan zatnya ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau zat padat itu rumusnya dia menggunakan modulus yang. Kalau misalnya zat cair ada namanya modulusnya itu modulus Boole. Kalau zat gas nanti di dalamnya ada tetapan Laplace. Kemudian dia ada tetapan gas ideal juga. Jadi ada tetapan-tetapannya kalau misalnya zat gas. Kenapa? Karena zat gas ini biasanya hasilnya angkanya terlalu kecil gitu dia. Makanya ditambahkan beberapa tetapan untuk bisa dinormalisasikan. Jadi secara hasilnya atau misalnya kita peroleh cepat rambat yang tercepat kita peroleh itu pada zat padat. Makanya kalau kita mukul sesuatu kan itu lebih cepat terdengar kan dibanding zat cair. Ibaratnya kalau kita ke sungai, ada suara air sungai, apa itu kan karena dia menabrak zat padatnya kan yang di tepinya. Tapi kalau alirannya itu dia di deras air di dalamnya itu kita nggak terdengar. Makanya ada istilah atasnya air tenang belum tentu bawahnya airnya juga tenang kan gitu. Karena zat cair ini suaranya itu cepat rambatnya tuh lambat kita peroleh suaranya. Misalnya nggak secepat zat padat. Kemudian ada zat gas. Zat gas ini juga hasil cepat rambatnya juga kecil. Makanya kalau kita mau mendengar suara angin, suara itu kan tunggu sepi dulu baru bisa kita dengar karena cepat rambatnya kecil. Kadang sinyal juga itu nggak semua tempat kita bisa dapat sinyal kayak gitu kan kadang. Nah, itu karena berhubungan dengan cepat rambat gelombang bunyi. Kemudian, nah cepat rambat bunyi di udara. Nah, di udara itu contohnya tadi apa namanya? Ya kalau misalnya telekomunikasi jarak jauh, terus juga telepon gitu, contoh yang digunakan ya. Nah, itu tuh jadi cepat rambat bunyi di udara itu biasanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang memahami elektromagnetik. Kemudian di dalamnya ini dia itu ada ketentuan suhu mutlak gitu. Makanya kalau kita menelpon atau menggunakan mau nonton TV atau apa sejenisnya sinyal dan sejenisnya kalau seandainya nggak ada apa namanya kalau berdasarkan cuman dari kuota atau sejenisnya itu di daerah pegunungan misalnya atau di daerah suhu yang sangat dingin nah itu biasanya cepat rambatnya itu juga lambat banget makanya ya itu kemudian ada cepat rambat bunyi pada dawai. Cepat bunyi pada dawai itu ada 3 rumus di sini. Ada rumus pertama F per mu, kemudian ada FL per massa, kemudian ada F itu gaya, gaya per rho kali luas penampang.
Jadi ada 3 rumus di sini kalau dawai. Jadi dawai itu nantinya rumus yang digunakan itu sesuai dengan keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat membaca soal. Contohnya sekarang kita masuk kepada contoh soal. Dibilang di sini, seutas dawai. Berarti rumus yang kita gunakan apa? Rumus yang kita gunakan adalah cepat lambat bunyi pada dawai. Dawai itu senar ya. Maksudnya dawai itu adalah senar. Kenapa senar ini dibedakan dengan zat padat? Karena dawai ini dia itu lentur. Jadi kalau misalnya karena dia lentur, jadi ada perpaduan di sana antara sentuhan udara, ada sentuhan zat padat juga gitu. Jadi makanya dia punya rumus tersendiri. Seutas dawai bermassa 25 gram. Panjangnya 50 cm ditegangkan dengan gaya 5 Newton. Jika pada dawai terbentuk 2 gelombang penuh, tentukan katanya gitu. Kita mau mencari cepat lambat gelombang sama frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi itu banyaknya ya. Jadi banyaknya, berapa banyak gelombangnya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu ada massanya 25 gram. 25 gram ini belum masuk standar internasional. Perlu kita jadikan dulu ke SI, standar internasionalnya yaitu masuknya jadi kilogram. Kalau kilogram berarti 0,025 kilo. Nah, kemudian ada lagi katanya panjangnya. Panjang itu simbolnya L. L kecil ya. L-nya itu kayak L tegak bersambung. 50 cm. Senti ini juga belum masuk kepada SI. Maka kita buatkan dulu ke SI atau standar internasional. Kita jadiin ke meter berarti jadi dapatnya 0,5 meter. Ditegangkan dengan gaya 5 Newton. Berarti F-nya 5 Newton. Jika pada dawai terbentuk 2 gelombang, berarti N kecil, jumlah gelombangnya adalah 2. Maka tentukan, katanya gitu. V, cepat lambat gelombangnya. Kita mencari V-nya dulu. Nah, coba kita lihat ke atas. Kalau dari V-nya, rumus yang kita gunakan ini kan, dawai. V-nya kira-kira yang mana? Dia ada gaya yang pertama. F, ini ada, ini ada, ini ada. Kemudian dia bilang, ada panjangnya. Berarti panjangnya berarti ini kan FL. Nah, ini. Nih, FL, ada M-nya juga, massanya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah yang nomor 2. Kita buatlah langsung V sama dengan akar FL per M. Jawabannya F. Kita masukkan F-nya berapa? F-nya 5 dikali L-nya 0,5 per masanya 0,025. Ini berapa kira-kira? 0,25 dibagi 0,025. Nah, sekarang kita hitungnya ini kita taruh di sini biar ada space. Nah, di sini kita keluarkan 25-nya biar mudah ya menghitungnya. Kalau mau pakai kalkulator mungkin jawabannya langsung ketemu. Cuman ini cara ininya ya, cara biar supaya nggak menggunakan kalkulator. Ini ada 25 nih, ada 25. Kita keluarkan dulu 25-nya. 25-nya dikeluarkan, 25-nya dikeluarkan. Terus kita hitung. Kita hitung ini dua angka belakang koma. Yang pertama ini ada 0,25. Dua angka belakang komanya 1, 2. Berarti
25 kali 10 pangkat min 2. Yang bawahnya ada 1, 2, 3. Berarti yang bawahnya 25. Oh, salah. Ini bukan 0,25. Karena kan 5 kali 0,5 berarti 2,5. Nah, 10 pangkat min 1 kan, 1 angka belakang koma. Kalau yang bawahnya 10 pangkat min 3. Berarti 25 bisa dicoret. Nah, sekarang sisanya tinggal 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 3. Kalau pangkat, kalau dia dibagi, berarti dia dikurang. 10 pangkat min 1 dikurang min 3. Min ketemu min berarti ditambah. Jadi berapa ini? 2 kan? Berarti sama dengan akar 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ini kan berapa? 100. Akar dari 100? 10. Nah, dapatlah jawabannya 10 meter per sekon. Jawabannya. Itu jawabannya. Nah, sekarang kita mau mencari frekuensinya, tapi kita nggak ada space. Bentar, kita keluar dulu. Nah, sekarang kita mau mencari B, frekuensinya. Oke, kita mau mencari frekuensinya. Frekuensinya berapa? Nah, cara untuk mencari frekuensinya, kita harus ingat rumus, yaitu ada rumus V F lambda. Nah, itu rumusnya. Dari situ nanti kita tahu berapa F-nya. Berarti kalau kita mencari F sama dengan V per lambda. Nah, sekarang V-nya ini kan 10. Tinggal kita cari tahu lambdanya berapa. Cara cari tahu lambdanya, ini lambda itu apa? Lambda itu artinya panjang satu gelombang. Nah, yang dikatakan satu gelombang itu syaratnya apa? Syaratnya dia harus punya satu bukit, satu lembah. Ini kita sebut dengan satu bukit, ada satu lembah. Nah, kalau enggak kita sebut juga dengan memiliki dua perut. Ini perutnya berarti dia disebut dengan memiliki dua perut yang terdiri dari satu bukit, dua lembah. Oke, kita tulis satu gelombang itu adalah memiliki dua perut yang terdiri satu bukit, satu lembah. Nah, dari sini kita lihat kan? Dari sini kita lihat kalau misalnya dia itu memiliki dua gelombang, katanya di soalnya kan dia bilang dua gelombang. Kalau dua gelombang berarti gambarnya kan gini, satu, ini baru satu, dua, nah gitu. Dengan dua gelombang ini, katanya panjangnya dari sini sampai sini itu adalah 0,5 meter.
Sekarang kita mau mencari lambda yang hanya keterangannya untuk panjang satu gelombang. Berarti ini kita bagi dua kan? Nah, kalau ini kita bagi dua, berarti 0,5-nya juga dibagi dua. Nah, diperolehlah jawabannya. Di sini dia itu 0,25. Maka F frekuensinya itu V-nya berapa tadi? V-nya 10 dibagi 0,25. 0,25 itu lambdanya kan, berarti di sini lambdanya 0,25. Ini dapatlah yang di bawahnya ada dua angka pegang koma. Berarti yang atasnya tinggal nambahkan 1, 2, 3. Jadinya kan bagi 25. 1000 bagi 25 dapatlah 40 Hz. Gitu. Itu jawabannya. 40 Hz. Oke. Sampai di sini, paham? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Masih sama. Pertanyaannya, seutas dawai panjangnya 80 cm. Berarti L-nya di sini L-nya 80 cm atau 0,8 meter. Masanya 20 gram katanya. Berarti 0,02 kilo. Ditegangkan dengan gaya 10 Newton. Terus dia digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Katanya dengan rumus. Tentukanlah jumlah gelombang terbentuk pada dawai. Nah, berarti kita gunakan ini dengan rumus yang atas ini tadi. Cuman jalannya mundur. Karena dia mau mencari jumlah gelombangnya. Kalau nyari jumlah gelombang, kita lihat. Nah, tadi kan ini kita nentuin rumus ini kan. Kita nentuin rumus ini. Yang di sini ini tadi. Kemudian karena dia 2 jumlahnya, terus dibagi 2. Berarti dari rumus di sini itu panjangnya L-nya dibagi N. Itu untuk mencari lambda. Panjangnya dibagi N. Dari sini kita tuh peroleh rumus yang akan kita gunakan, berarti untuk mencari ini ada rumus lambda sama dengan panjangnya dibagi jumlahnya N. Nah, kalau kita mau mencari jumlah gelombang aja berarti panjangnya dibagi lambda. Kemudian barulah kita masukkan. Kira-kira bisa ada yang dimasukkan? Oh, ternyata kita belum ketemu nih lambdanya berapa. Lambdanya masih belum diketahui. Berarti lambdanya kita cari dulu dengan menggunakan rumus ini. VF V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Kita cari tahu dulu lambdanya berapa. Nah, pas kita mau masukin ke rumus ini, ternyata kita belum bisa nentuin juga karena V-nya belum ketahuan. V-nya belum tahu. Kita cari tahu dulu V-nya dengan rumus apa. Kita lihat di sini ada L, ada M, ada F. Berarti kita cari tahu dulu V-nya dengan menggunakan rumus akar F, L, M. Di sini masukkanlah angkanya. F-nya 10 dikali 0,8 dibagi M-nya 0,02. Dapatlah jawabannya di sini 8/0,02.
Yang di bawahnya ada 2 angka belakang koma. Berarti naik ke atas di 800 bagi 2. Jadi jawabannya 400 bagi, ini bukan bagi, akar 400. Akar 400 ini kan belum diselesaikan, belum diakarkan. Jadi diakarkan dulu. Akar dari 4, 2. Ada 2 angka belakang, ada 2 lagi, 0. 100. 100. Akar dari 100, 10. Dapatlah 20. 20 meter per sekon. Nah, udah dapat 20 meter per sekon. Kemudian kita inikan lagi. Nah, bentar. Kita duplikat dulu. Nah, ini kan udah dapat nih V-nya. 20 meter per sekon. Sekarang kita masukkanlah ke rumusnya tadi, rumus yang ini. Mau mencari lambdanya dulu. Lambdanya sama dengan V per F. V-nya, masukkan V-nya. Nah, tadi V-nya 20. Frekuensinya 50. Dicoret, dapat nih 2 bagi 5, 0,4. Udah dapat 0,4. Baru kita bisa masukkan ke rumus ini. N sama dengan L per lambda. L-nya berapa? 0,8 bagi 0,4. Dapatlah 2. Berarti jumlahnya adalah 2 lambda. Gitu. Ini jawabannya. Nah, itu kemudian ini coba kerjakan. Ini jadi PR, coba kerjakan soal ini. Nah, cara penyelesaiannya sama, cuman bedanya lihatnya di sini ada diameter penampang katanya. Penampang tuh yang mana? Coba kita lihat. Nah, rumusnya itu berarti yang menggunakan penampang ini menggunakan rumus ketiga, bedanya itu. Kemudian ada gelombang bunyi yang soal nomor 4 ini, dia itu menggunakan air. Ditentukan modulus Boole, berarti rumus yang digunakan kira-kira ini. Coba dikerjakan. Ini juga jadi PR ya. Ini PR. Nah, sekarang kita masuk ke sumber bunyi. Berdasarkan sumber bunyi itu ada 3. Ada dawai, pipa organan terbuka, dan pipa organan tertutup. Kalau dawai udah tahu kita kan berarti sesuatu yang bersenar, semua yang bersenar. Prinsipnya adalah kedua ujungnya terikat. Kita lihat di sini ujungnya awalnya senarnya. Terikat kan? Kemudian di sini juga masih terikat. Ini juga dia terikat di sini, ujungnya juga di sini dia terikat. Kemudian ada pipa organa terbuka. Prinsipnya dia itu kedua ujung adalah ujung bebas. Kita lihat. Ini kan tidak ada sekat kan, bebas kan? Ini juga kan dia di ujungnya juga tidak ada tidak ada ikatan lah gitu. Kemudian ada pipa organa tertutup. Prinsipnya adalah satu ujung bebas, satu lagi ujung terikat. Ini bisa kita lihat misalnya pada kompang atau misalnya pada gong, kayak gitu-gitu juga ketipu. Nah, sejenisnya. Jadi dia itu kan bentuknya kayak gini nih. Atasnya tertutup, terus nanti dia gini, nanti bawahnya, bagian bawahnya kan dia kosong kan. Kayak kompang ada sejenisnya. Jadi dia satunya ada tutupnya, satunya lagi bawahnya dia terbuka gitu. Nah, jadi berdasarkan ini tadi, sumbernya ini tadi, ini kan sumber ada dawai,
Ada pipa organ terbuka, ada pipa organ tertutup. Di sini kita bisa menentukan nada dasar sama nada atas pertama, nada atas keduanya. Kalau nada dasar, itu dia mempunyai setengah lambda. Ini setengah lambda ini yang atas nih. Kalau yang bawah ini pantulannya ya, ini pantulannya. Kemudian juga ada nada atas pertama atau N sama dengan 1. Kalau tadi kan nada dasarnya kan N sama dengan 0. Kalau gambarnya nada atas pertama itu dia bentuknya satu bukit, satu lembah. Atau dia kita sebut dengan panjangnya sama dengan satu lambda. Ini panjangnya sama dengan satu lambda. Berikutnya kalau nada atas kedua, untuk N sama dengan 2, itu dia jadi ditambah saat ininya lagi, yang setengahnya ditambahin, jadilah 1,5 atau 3/2. Di dalamnya ini, nah ini tuh disebut simpul, ini simpul, ini simpul. Makanya dia disebut 2 simpul, 1 perut. Ini kalau ini 3 simpul, berarti ini 1, 2, 3. 3 simpul, 2 perut. Ini 1, ini 2. Begitu juga ini 1, 2, 3, 4. Makanya 4 simpul, 3 perut. 1, 2, 3. Untuk rumusnya apa? Nih, untuk rumus mencari lambdanya ini. Untuk rumus mencari frekuensinya itu ada ini. Kemudian itu mencari jumlah simpul. Di sini ada jumlah perut rumusnya. Nah, kalau pipa organa terbuka, gimana? Nih, nada dasarnya N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2. Rumusnya kalau kita periksa itu masih sama. Nih, masih sama secara rumusnya kan? Belum ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Membedakannya itu adalah bentuknya. Jadi bentuk L-nya itu adalah setengah lambda, tapi posisinya adalah dia tuh setengah bagian bukit, setengah bagian perut gitu. Makanya dia itu bukan setengah sih, seperempat ini, seperempat bagian bukit, seperempat bagian perut. Makanya digabung jadinya setengah lambda. Begitu juga di sini nada atas pertama bentuknya jadi seperti ini. Oke, dia punya 3 perut, 2 simpul. Kalau misalnya atas kedua 3 simpul, 4 perut. Nada atas kedua, ketiga, keempat ini ada terusannya, itu tambahin aja lagi N tambah 3, N sama dengan nada atas ketiga berarti N sama dengan 3 gitu. Oke, ini juga ada pipa organa tertutup. Bedanya adalah panjangnya sama dengan seperempat lambda, ini lebih kecil. Yang terdiri dari satu simpul, satu perut. Kalau di sini kita periksa rumusnya, itu dia ada penambahan 4L. Jadi ukuran lambdanya di sini dia 4L. Ini juga 4L karena kan dia L-nya sama dengan seperempat lambda di sini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini dituliskan sebuah senar bermasa 20 gram. Senar disebutkan, berarti itu soal dawai. Kalau dawai itu dia berarti rumus yang kita gunakan kemungkinan antara ini, semua ini kan. Kemudian pertanyaannya adalah diketahui masanya 20 gram atau 0,02 kilo. Panjangnya 1 meter. Ditegangkan dengan gaya F-nya 800. Tentukan frekuensi nada dasar dan nada atas ketiga. Berarti F yang ditanya berarti F0 kan? Coba kita lihat. Nada dasar itu kan N sama dengan 0 kan di sini. Nah, ini berarti yang ditanya adalah F0 dan F nada atas ketiga, berarti F3 ditanyanya. Cara mencarinya gimana? Kita lihat rumus F-nya. Rumus frekuensinya. Di sini rumusnya. Fn. Nah, di sini. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L kali V. Rumusnya dia N tambah 1 per N tambah 1 per 2L kali V.
2L kali V. Nah, ini ada diketahui V-nya, ditanya harus dimasukkan V-nya, sedangkan kita V-nya itu belum kita tak ketahui. Kita cari dulu V-nya. V-nya sama dengan akar. Ini ada M, L, ada F. Berarti rumusnya adalah F, L, M. Caranya adalah F-nya kita masukkan, L-nya 1 per M-nya 0,02 diakarkan. Dapatlah jadinya 800. Masukkan yang dua angka koma di bawah ini. 2 bagi 2. Dapat jawabannya 40.000. Jadi jawabannya ini 200. Ini 200 meter per sekon. Udah diperoleh, baru kita masukkan lah. N tambah 1. Kan F0 tuh kan N sama dengan 0 kan di sini. N sama dengan 0, maka 0 tambah 1 per 2 kali 1. L-nya 1 kali V-nya. V-nya 200. Berarti di sini 1 per 2 kali 200. Jawabannya 100. Nah, 100 Hz. Nah, sekarang kita masuk ke F3-nya. F3-nya, nada atas ketiga itu kan N sama dengan 3. Nanti N, karena N sama dengan 3, berarti 3 tambah 1 per 2 kali 1. Langsung aja. Kali V-nya. V-nya berapa di sini? 200. Masih V yang sama kan? Dapatlah jadinya atasnya ini 4 per 2 kali 200. 4 per 2, 2 kali 200. Dapat jawabannya 400 Hz. Nah, itulah jawabannya. Sekarang ini ada soal lagi, boleh dikerjakan. Di sini bedanya adalah ini dia yang A-nya dituliskan dia menggunakan pipa organa terbuka, yang B-nya dia menggunakan pipa organa tertutup. Silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih.